Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafata Kartika Ramadhani. Saya NIM G00231144 dari kelompok B1. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang ACL injury. Nah, ACL sendiri itu apa sih? ACL adalah jaringan yang menghubungkan tulang femur dengan tulang kruris di genu atau patella. Nah, sebagian besar cedera ACL itu kan terjadi pada olahraga, seperti kayak sepak bola gitu. Nah, misal kalian main sepak bola pada suatu match, terus kesakitan karena terkena cedera ACL. Saya di sini mencoba untuk menjelaskan tentang struktur apa yang terkait pada kasus ACL injury itu. Yang pertama, osa yang menyusun artikulasi terkait ACL injury, yaitu kan ACL injury itu di bagian genu atau epiphysis distal. Jadi artikulasinya itu artikulasi genu yang disusun oleh yang pertama yaitu osa femur, lalu osa tibia, dan osa fibula. Lalu apa sih yang memperkuat artikulasi tersebut? Seperti ligamen-ligamennya, yaitu yang pertama itu ada ligamentum arcuatum. Itu tuh fungsinya untuk menjaga kapsula bagian posterolateral dari cedera akibat hiperekstensi dan gaya rotasi. Lalu yang kedua itu ada ligamentum popliteum obliquum, itu untuk mencegah artikulasi genus hiperekstensi. Lalu yang ketiga itu ada ligamentum patella, yaitu untuk menjaga stabilitas os patella terhadap os tibia. Lalu saya akan mencoba untuk menjelaskan otot dan tendon yang berperan dalam pergerakan struktur tersebut. Itu yang pertama pada bagian anterior itu adalah musculus rectus femoris, musculus vastus lateralis, musculus vastus medialis, dan musculus vastus intermedialis. Lalu yang pada bagian kedua itu pada bagian posterior adalah musculus biceps femoris, musculus semitendinosus, musculus semimembranosa, dan musculus gastrocnemius. Pada bagian ketiga, itu bagian medial adalah musculus sartorius, sedangkan pada bagian lateral adalah musculus tensor fasciae latae. Nah, tadi itu kan adalah muskulusnya. Sekarang itu ada beberapa tendon yang menyusun struktur tersebut. Antara lain itu tendon musculus adductor magnus, tendon musculus semimembranosus, tendon musculus biceps femoris, tendon musculus popliteus, tendon musculus quadriceps femoris. Nah, yang terakhir saya mencoba menjelaskan tentang arteri dan vena yang melewati struktur tersebut dan korelasinya. Nah, yang pertama itu struktur ini dilewati oleh arteri poplitea. Arteri ini tuh merupakan tersusun dari arteri femoralis. Jadi setelah arteri femoralis melewati kanalis adductorius, arteri tersebut itu kemudian dinamakan arteri popliteal. Nah, arteri popliteal ini yang memvaskularisasi artikulasio genu. Arteri ini tuh melewati sisi posterior dari genu, yaitu melewati facies poplitea dan fossa intercondylaris. Terus kemudian untuk struktur vena, struktur lutut dilewati oleh vena yang namanya tuh vena poplitea di profundus, dan vena sapena magna, dan vena parva di superficial. Vena superficial itu vena sapena magna dan vena sapena parva. Di sini berfungsi untuk mengangkut darah dari kulit dan jaringan lunak di sekitar lutut dan kaki. Lalu yang vena profundus yaitu vena poplitea, di sini itu berfungsi dalam mengalirkan darah dari otot-otot di daerah lutut. Jadi, saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang plexus brachialis. Plexus brachialis itu jaringan syaraf yang terletak di daerah neck dan shoulder manusia. Plexus berarti jaringan yang teranyam atau terjalin, sedangkan brachialis merujuk pada lengan atas atau brachium dan lengan bawah antebrachium. Plexus brachialis ini terbentuk oleh serangkaian akar syaraf spinal dari tulang belakang leher, neck bagian atas, yaitu C5-T1, dan akar-akar ini tuh bersatu dan membentuk serabut syaraf yang mengatur pergerakan dan sensasi pada brachium dan sebagian pada dada depan atau toraks.
Fungsi utama plexus brachialis adalah mengirimkan sinyal saraf motorik dan sensorik antara otak dan anggota gerak atas, yaitu ekstremitas superior seperti brachium, terus shoulder, dan tangan yaitu brachium dan antebrachium. Melalui serabut syarafnya, plexus brachialis ini mengontrol gerakan otot seperti mengangkat dan merentangkan tangan, serta mengatur sensasi perabaan dan rasa di daerah yang dilayani oleh plexus brachialis. Lalu bagaimana sih pembagian atau perjalanan plexus brachialis ini hingga menjadi nervi di perifer? Nah, jadi awalnya itu ada chorda spinalis yang ada di vertebrae. Nah, plexus brachialis ini tuh keluar dari segmen C5 sampai C8 sama T1 dari chorda spinalis. Tiap segmennya itu akan mengeluarkan dua ramus, yaitu dorsal buat sensorik sama ventral buat motorik. Lalu dua ramus itu akan menyatu jadi trunkus paraspinal. Nah, trunkusnya ini bakal bercabang lagi menjadi dua, yaitu ramus dorsal sama ramus ventral. Nama lainnya itu ramus posterior sama ramus anterior. Nah, yang menyusun plexus brachialis itu dari yang ramusnya anterior, yaitu pada bagian ramus, brachialis plexus itu tersusun atas ramus-ramus anterior C5 sampai C8 dan T1 yang merupakan ramus plexus brachialis. Ramus sendiri itu adalah roots. Ramus plexus brachialis berarti the roots of brachial plexus. Intinya rumusnya brachialis plexus itu maksudnya ya rumus anterior itu, bukan rumus yang keluar dari chorda spinalis. Dari rumus C5 ada cabang yang merupakan nervus dorsal scapular. Dari ramus C5, C6 sama C7 keluar percabangan yang kemudian menjadi satu membentuk nervus thoracic longus. Nah, jadi ini tuh ada nervus yang dia terbentuk dari cabang ramus, cabang trunkus, atau cabang chorda, yaitu bukan dari terusan chorda yang kayak nervus ulnaris atau nervus radialis. Lalu tadi yang pertama kan ramus, yang kedua itu ada trunkus. Pada bagian inferior leher, ramus plexus brachialis itu bersatu dan membentuk tiga trunkus, yaitu yang pertama trunkus superior, yaitu persatuan dari ramus C5 sampai C6, lalu trunkus medial yaitu kelanjutan dari ramus C7, lalu yang ketiga trunkus inferior yaitu persatuan ramus C8 sampai T1. Dari trunkus superior terdapat cabang yang merupakan nervus subscapularis dan nervus subclavius. Nah, divisinya itu tiap trunkus terbagi menjadi divisi anterior dan posterior. Divisi anterior dari ketiga trunkus menyuplai persyarafas ekstremitas superior kompartemen anterior, seperti otot flexor. Divisi posterior dari ketiga trunkus menyuplai persyarafas ekstremitas superior kompartemen posterior, yaitu otot extensor. Lalu ada chordanya. Divisi-divisi dari trunkus itu kan kemudian membentuk tiga chorda plexus brachialis, yaitu yang pertama chorda lateralis, yaitu penyatuan divisi anterior dari trunkus superior dan medial. Yang kedua itu chorda medialis, lanjutan divisi anterior dan trunkus inferior. Yang ketiga chorda posterior, itu penyatuan divisi posterior dari ketiga trunkus. Chorda lateralis memiliki cabang yang merupakan nervus pectoralis lateral. Chorda medialis memiliki tiga percabangan yang merupakan nervus pectoralis medial, nervus cutaneus brachialis medial, dan nervus cutaneus antebrachialis medial. Lalu chorda posterior memiliki percabangan yang merupakan nervus subscapularis superior, et inferior, dan nervus thoracodorsal. Lalu nervusnya yaitu chorda-chorda tersebut kan akan berlanjut membentuk nervus. Nervusnya itu yang pertama ada chorda lateralis, itu membentuk nervus musculocutaneus. Yang kedua chorda medialis, yaitu membentuk nervus ulnaris. Sama chorda medialis itu plus nanti ditambah chorda lateralis membentuk nervus medianus. Lalu yang ketiga chorda posterior, yaitu membentuk nervus axillaris dan nervus radialis. Lalu apa saja sih nervus yang keluar dari plexus brachialis? Itu ada tiga. Ada fasciculus lateralis, yaitu yang keluar adalah nervus thoracalis lateralis, nervus musculocutaneus, nervus medianus, yaitu radix lateral.
Terus ada fasciculus medialis, itu yang keluar yaitu nervus thoracalis medialis, nervus cutaneus brachialis medialis, nervus cutaneus antebrachii medialis, dan nervus ulnaris dan nervus medianus, yaitu radix medial. Lalu yang terakhir yaitu fasciculus posterior, ada nervus subscapularis superior, subscapularis inferior, radialis, axillaris, dan thoracodorsali. Lalu fungsi motoriknya, menurut fungsi motoriknya itu apa saja muskulus yang dienervasi oleh nervi yang keluar dari plexus brachialis? Itu yang pertama kan ada fasciculus lateralis, itu ada nervus thoracalis lateral, nervus musculocutaneus yaitu musculocoracobrachialis, musculobrachialis, dan musculobiceps Lalu ada juga nervus medianus. Nah, bagian ventralnya itu, yang bagian lamina superficial itu ada musculus pronator teres, musculus flexor carpi ulnaris, musculus palmaris longus, musculus flexor digitorum superficial. Lalu ada di musculus medialis, itu ada nervus thoracalis medialis, nervus cutaneus brachii medialis, nervus cutaneus antebrachii medialis, nervus ulnaris yaitu flexor digitorum profundum dan nervus flexor carpi ulnaris. Lalu ada nervus medianus yaitu radix medial. Lalu ada fasciculus posterior, itu ada nervus subscapularis superior yaitu musculus subscapularis. Lalu ada inervasinya subscapularis inferior yaitu musculus subscapularis dan musculus teres mayor. Lalu ada inervasinya radialis yaitu musculus triceps brachii. Lalu pada regia antebrachium itu ada bagian dorsalnya yang ekstensi manus, itu ada lamina superficialis. Nah, itu ada musculus brachioradialis, extensor carpi ulnaris longus, extensor carpi radialis brevis, extensor digitorum, extensor digiti minimi, extensor carpi ulnaris, dan extensor anconeus. Lalu pada lamina profunda itu ada musculus supinator, musculus abductor pollicis longus, extensor pollicis brevis, extensor pollicis longus, dan extensor indicis. Lalu terusannya fasciculus posterior tadi ada nervus axillaris yaitu oleh musculus deltoideus dan musculus teres minor. Lalu ada inervasi thoracodorsali yaitu musculus latissimus dan musculus teres mayor. Nah, kalau musculus penyusun regiodorsum extremitas superior itu ada yang superior yaitu musculus trapezius, musculus latissimus dorsu, musculus rhomboideus mayor, terus musculus rhomboideus minor, sama musculus levator scapulae. Lalu cara mudah menghafalkan itu Roma, Romi, dan Lescatelat yaitu rhomboideus mayor, rhomboideus minor, levator scapulae, trapezius, latissimus dorsi. Lalu ada origio insertio musculus penyusun regiodorsum extremitas superior, itu ada musculus trapezius, musculus latissimus dorsi, musculus rhomboideus mayor, musculus rhomboideus minor, dan musculus levator scapulae. Nah, origo-origonya tadi itu kalau yang mulai dari musculus trapezius, origonya itu di protuberantia occipitali externa, linea Nurcae, processus spinosus vertebrae C7 sampai T12. Lalu insertionya itu sepertiga lateral cavicula, acromion, sama spina scapulae. Inervasinya itu di nervus accessorius. Lalu yang kedua yaitu musculus latissimus dorsi, yaitu origonya di processus spinatus vertebrae T7 sampai L5. Lalu crista iliaca, lalu 3 costae terakhir. Terus insertionnya itu di sulcus intertubecularis humeri. Lalu inervasinya ada di nervus thoracodorsales. Lalu ada musculus rhomboideus mayor, origonya di processus spinosus FTH 2 sampai 5, insertionnya di margo medialis scapulae, inervasinya di nervus dorsalis scapulae. Lalu ada musculus rhomboideus minor, origonya di processus
spinosus vertebrae C7 sampai T1, ligamennya Nurse, insersinya di margo medialis scapulae, inervasinya di nervus dorsalis scapulae. Lalu ada musculus levator scapulae, originnya itu di proses transversus FC vertebrae columna 1 sampai 4, itu insersinya di margo medialis di scapulae di atas spina scapulae, lalu intervasinya itu di nervus dorsalis scapulae. Lalu saya akan mencoba menjelaskan tentang apa yang saya ketahui tentang wing scapula dan bagaimana itu bisa terjadi. Nah, istilah wing scapula ini mengacu kepada os scapula yang menonjol keluar seperti sayap. Wing scapula adalah kondisi langka yang dapat menyebabkan terbatasnya aktivitas fungsional pada ekstremitas atas. Wing scapula ini dapat terjadi karena adanya disfungsi pada otot-otot yang menyusun atau menempel pada os scapula atau pada syaraf yang menyuplai otot-otot tersebut. Hal ini dapat disebabkan karena proses traumatik, iatrogenik, dan diopatik yang mengakibatkan cedera syaraf dan kelumpuhan otot serratus anterior, trapezius, atau rhomboid. Nah, otot scapula ini berperan dalam menjaga batas medial scapula tetap menempel pada dinding posterior toraks, dan kelumpuhan pada otot-otot ini akan mengakibatkan tepi medial scapula melebar saat terangkat dari dinding toraks. Selain itu, scapula dapat berpindah ke medial atau lateral sepanjang dinding toraks subposterior karena kontraksi otot yang tidak dilawan oleh otot scapula lain yang berfungsi. Perbedaan ini dikenal sebagai wing scapula medial, yaitu paralisis serratus anterior, atau wing scapula lateral, yaitu paralisis trapezius atau rhomboid. Penyebab paling umum dari scapular winging ini adalah kelumpuhan serratus anterior, yaitu suatu disfungsi yang disebabkan oleh traumatik, neuroprasia akibat trauma benda tumpul, perputaran leher atau pundak yang tidak biasa dan secara tiba-tiba dan gerakan berulang seperti pada atletik. Non-traumatik itu penyebab akibat virus seperti influenza, tonsilitis bronkitis, poliomyelitis, atau reaksi alergi obat, atau bisa jadi overdosis obat. Dan iagronik, yaitu manipulasi chiropraktik, yaitu sehingga menjadi lesi pada long thoracic nervus. Nah, seperti itu. Nah, kelumpuhan pada otot trapezius ini dapat disebabkan oleh cedera pada spinal accessory nerve. Nah, syaraf tersebut terletak superficial sehingga rentan terhadap lesi pada kasus kecelakaan kendaraan bermotor ataupun bentuk trauma tumpul lainnya. Namun, penyebab paling umum dari kelumpuhan spinal accessory nerves adalah iatrogenik, terutama bisa terjadi pada operasi biopsi kelenjar getah bening serviks. Kelumpuhan otot rhomboid itu bersifat neurogenik, melibatkan dorsal scapular nerves. Penyebab cedera paling umumnya adalah syaraf kejepit. Dorsal scapular nerve dapat terperangkap di musculus canaleus medius, yaitu berdasarkan sebuah penelitian. Selain itu, juga bisa terjadi karena cedera akibat kecelakaan atau dislokasi bahu anterior. Sekian dari saya, terima kasih.